Salam Rahayu, salam budaya bagi saudara-saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini akan saya coba mengangkat sebuah kisah petualangan seorang tokoh yang sangat melegenda, Adipati Jipang Panulan, yang bernama Adipati Haryo Penangsang, yang sangat terkenal dengan kegagahannya, kesaktiannya, dan pusaka andalannya yang sangat tersohor, keris Bromot Setan Kober, dan tunggangannya yang sangat dicintainya, yaitu seekor kuda yang bernama Gagak Rima. Kisah Penangsang dalam Kitung Tata Asmara, karya Nasirun Purwo Kartun. Prahara itu kembali datang mengempas Haryo Penangsang pada pusaran gelombang lara. Justru ketika ia sedang merenda kisah asmaranya, fitnah keji bertubi-tubi membelitnya. Justru pada saat pintu rumah cinta baru saja dibukakan untuk sang Adipati Jipang. Semua itu disebabkan Mas Karepet yang tak pernah berhenti menginginkan tahta Kesultanan Demak, yang selalu memainkan muslihat. Haryo Penangsang yang dianggap sebagai penghalang meraih cita-citanya pun mesti disingkirkan. Ambisi atas tahta terbungkus sangat rapi dalam berbagai siasat untuk menyingkirkan Haryo Penangsang dan sang guru Sunan Kudus. Tudingan membangkang terhadap Kesultanan tidak mencaplok wilayah Pajang hingga menjadi pembunuh Sultan Trenggono pun dihembuskan terhadap Haryo Penangsang. Setiap detik yang berjalan makin mendekatkan Mas Karepet pada tujuan sejatinya. Setiap ayunan langkah membawanya mempersempit jarak dari singgasana Kesultanan Demak, dan Sajangkalaning Demak Bintoro pun datang membayang tanpa bisa ditepis kehadirannya. Karena begitu, Kesultanan Demak berada dalam genggaman. Cita-cita mengembalikan kejayaan Keraton Pengging dan menghidupkan kembali ajaran Manunggaling Kawula Gusti pasti akan segera diwujudkan oleh Mas Karepet atau Joko Tingkir. Inilah Kitung Tahta Asmara yang bertutur tentang intrik perebutan tahta Kesultanan Demak dan penyingkiran Haryo Penangsang, juga sang guru Sunan Kudus, juga upaya-upaya pembalasan dendam lama dan usaha-usaha melanjutkan kejayaan leluhur Mas Karepet. Dan di antara getirnya Kitung perebutan kekuasaan, mengalun pula Kitung Asmara yang syarat bahagia dan asa, tetapi juga tak sepi dari duka. Saudara, selamat menikmati kisah Penangsang dalam Kitung Tata Asmara di episode yang pertama berjudul Dituduh. Pasti ada yang sedang mempermainkan kita, pasti. Demikian gumam Patih Jipang yang sudah mulai menua, yang bernama Patih Mentau. Lanjutnya, kalau tidak, bagaimana mungkin semua itu bisa terjadi?
geram dan amarahnya seolah-olah tak bisa ditahan lagi. Karena keris Kiai Jogopati itu masih berada di tangannya, berarti dia belum membunuh Sunan Perwoto. Namun justru dia yang telah terbunuh oleh Sunan Perwoto. Maka tak ada kemungkinan lain. Ini pasti ada yang telah mempermainkan kita. Demikian gumamnya Patih Mentaun. Patih Mentaun menarik napas berat. Belaan naik turun terlihat jelas di dadanya. Sementara putranya Ronggo Maruto yang berada di depannya tetap menunduk dengan duduk bersila. Anak laki-lakinya itulah yang telah membawa kabar kepadanya. Kabar yang kemudian membuat amarah Patih Mentaun meledak dan tak tertahankan. Rencana yang telah lama disusunnya dengan matang mendadak berantakan, dan orang yang dipilihnya kembali akan menjadi korban. Sudah jelas maksud si Karepet sekarang. Dengan surat ini adalah sama saja mendakwa Gusti Penangsang sebagai pembunuhnya. Padahal kita tahu Gusti Adipati tak tahu apa-apa tentang ini semua. Ini jelas ada yang sedang mempermainkan kita. Lanjutnya. Sementara Ronggo Maruto tetap menunduk dan terdiam. Patih Mentaun mengepalkan tangan kanannya dengan menahan geram. Surat Kasultanan yang baru diterima dari anaknya masih erat tergenggam. Mas Haryo Matara baru dari dalam kadipaten lapor Ronggo Maruto ketika tiba-tiba datang menemuinya di dalam kepatihan. Namun Gusti Penangsang baru berangkat ke Ngudung bersama Kang Mas Buwono. Jadi surat dari Kasultanan yang dibawa anak Mas Mataram, hambalah yang menerimanya, Romo. Patih Mentaun langsung berdebar mendengar laporan anaknya. Sebab dalam hatinya ia masih menyimpan perasaan bersalah karena telah membuka dan menyimpan surat Kasultanan yang telah datang sebelumnya. Surat yang isinya menjatuhkan keputusan hukuman kepada Penangsang karena telah 3 kali tidak memenuhi undangan pengadilan. Namun karena tidak ingin membebani perasaan adipatinya, Patih Mentaun memutuskan untuk tidak menyampaikan kepada Penangsang. Dan dia telah menempuh caranya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa sang adipati Jipang. Pembelaan yang dilakukan dengan penuh kerahasiaan, surat apalagi yang sedang sekarang dikirimkan si Karepet. Mentaun penuh penasaran sambil menunggu Ronggo Maruto mengambil surat yang disimpannya di balik baju kebesarannya. Dan sontak menjadi pucatlah wajah Patih Mentaun ketika melihat surat yang terbungkus kain beludru merah itu. Pembungkus yang juga menjadi perlambang dari isi surat yang terkandung di dalamnya. Inilah suratnya Kanjeng Romo, ucap Ronggo Maruto, menyerahkan bungkusan kain merah yang telah dibawanya dari dalam Kadipaten Jipang. Dengan dada berdebar, Patih Tuan Jipang itu pun menerimanya. Dan debar itu makin kencang ketika dia membuka kain pembungkus yang telah dipahami makna siratannya, yang dari warnanya yang merah bisa dipastikan bukan berisi peringatan, apalagi sekedar undangan biasa.
Kemudian dengan bibir bergetar, lelaki tua itu membaca lembaran surat di tangannya. Kalimat-kalimat yang mendadak membuat pancaran wajahnya redup memucat, kemudian memecah padam seolah menahan geram dan dendam. Apa isinya, Kanjeng Rama? Gusti Penangsang dituduh membunuh Sunan Perwoto. Demikian saudara, episode yang pertama tentang kisah Penangsang dalam Kidung Tata Asmara, episode yang pertama.